terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami datang kembali pagi hari ini dalam persekutuan ini. Bapa, biarlah Kau hadir berkenan di tengah-tengah kami, di dalam hati pikiran kami. Ajari kami untuk mengenangkan-Mu. Ajari kami mengerti, memahami pikiran dan perasaan-Mu, sehingga kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami belajar firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami. Pakailah hamba-Mu, taruhkan hikmat perkataan, sehingga kami boleh belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, bersama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada banyak orang di dunia ini yang sebenarnya seperti pepatah yang berkata, hidup segan, mati tak mau. Ya, ada banyak orang sebenarnya kalau ditanya mengenai kehidupan ini, maka banyak orang akan berpendapat bahwa hidup ini menyusahkan. Sebagian banyak orang, bahkan bisa semua orang, akan berpendapat bahwa hidup ini menyusahkan. Apapun keadaan orang, bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun tingkat sosialnya, dari mulai yang tidak punya sampai yang sangat punya. Kalau ditanya satu pertanyaan, bagaimana dengan hidup ini? Pasti kebanyakan orang akan menjawab bahwa hidup ini menyusahkan. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, maka tentu kita harus memiliki pemahaman yang benar mengenai kenyataan-kenyataan hidup. Sebagai orang percaya khususnya, kita tidak boleh tidak memahami mengenai realitas kehidupan yang harus kita jalani dan kita alami. Seluruh manusia pada umumnya akan berhadapan dengan realitas ini, dan tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi yang namanya realitas hidup. Nah, itu sebabnya dengan memahami, mengerti, menyadari, memahami realitas ini, maka diharapkan manusia, khususnya orang percaya, memiliki pemahaman, memiliki respon, memiliki reaksi yang benar dalam menghadapi realitas hidup. Apa itu realitas hidup? Realitas hidup itu gini, sesuatu yang pasti akan terjadi, sesuatu yang pasti akan dialami, sesuatu yang terjadi di bumi ini, dan sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang, sesuatu yang menjadi kenyataan hidup. Itulah namanya realitas hidup. Sesuatu yang akan nyata dialami, sesuatu yang akan nyata terjadi, dialami oleh setiap orang, oleh manusia. Itulah namanya
Dan kalau kita bicara realitas hidup, sesuatu yang pasti dialami, tidak bisa tidak, kecuali dia gak mau hidup lagi di bumi ini. Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 dan seterusnya, dikatakan begini: untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, dan seterusnya. Dari pembacaan ini, saudaraku, kita bisa ambil kesimpulan sederhana bahwa memang ada realitas kehidupan yang terjadi di bumi ini yang harus dialami oleh setiap orang. Ada sebuah kenyataan hidup yang harus dialami oleh semua orang. Ada sebuah kejadian-kejadian hidup yang harus dialami oleh semua orang. Sebuah realitas, sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang masih hidup di bumi ini hari ini. Nah, sayangnya, saudaraku, banyak orang pengen hidup di bumi tapi tidak mau menghadapi realitas hidup. Ini kan namanya apa, saudara? Kalau disuruh mati nggak mau juga, disuruh hidup nggak mau juga menghadapi realitas hidup. Iya kan? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tersenyum, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi. Ya kan? Ada waktu mendapat sesuatu, ada waktu nggak dapat sesuatu. Ada waktu menyakiti, ada waktu disakiti. Itu realitas hidup. Jadi penting kita tahu, orang yang tidak mau dan salah menghadapi segala keadaan hidup, orang yang tidak mau dan salah menghadapi segala keadaan hidup adalah orang yang tidak menyadari dan memahami adanya realitas hidup yang tidak mungkin dihindari. Jadi kalau orang salah menghadapi segala keadaan hidup, salah memahami, salah berespon, maka sebenarnya orang itu tidak menyadari, tidak memahami adanya realitas hidup yang tidak mungkin dihindari. Jadi kalau orang tahu dia hidup, dia pasti menghadapi sesuatu. Kalau orang tahu dia hidup, dia pasti menghadapi A sampai Z. Lalu dia tidak bersiap-siap, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, sehingga dia tidak menghadapinya dengan benar, tidak menanganinya dengan benar. Maka orang ini sebenarnya tidak menyadari dengan sungguh-sungguh, tidak memahami dengan sungguh-sungguh adanya realitas hidup yang tidak mungkin dihindari. Yang kedua adalah realitas atau kenyataan hidup adalah bagian dari tatanan Allah yang
Bapak? Tatanan Allah kan ada istilah apa tuh? Tabur tuai, benar nggak? Tabur tuai. Jadi maksudnya kalau kamu menabur sesuatu, kamu pasti menuai apa yang kamu tabur. Itu tatanan. Jadi kalau kamu menabur yang salah, kamu menuai yang salah. Semua orang tanpa pandang bulu, tatanan ini berlaku dan termasuk realitas hidup yang dialami, yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari tatanan Allah yang harus terjadi. Jadi pemahaman kita soal realitas hidup harus sungguh-sungguh mengerti, memahami dengan benar. Pengkhotbah 3 ayat 19-20 dikatakan begini. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Dalam konteks kematian berakhirnya daging ini, maka manusia disamakan dengan binatang. Sama-sama akan mati. Nafas yang dihirup setiap hari, dikeluarkan setiap hari selama hidup, juga sama. Karena semuanya yang ada di bumi ini adalah kesia-siaan. Itu adalah realita kehidupan. Jadi kalau kita memiliki tubuh hari ini sebenarnya nggak ada harganya, sama dengan tubuh binatang. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa darah dan daging tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Realitas bahwa daging kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah harus dipahami. Sehingga dengan begitu kita bisa mempersiapkan kehidupan kita supaya ketika tubuh kita ini kembali kepada debu, kita memiliki kehidupan yang bernilai kelak di hadapan Allah. Jadi realitas hidup itu adalah bagian dari tatanan Allah yang pasti harus terjadi. Itu sebabnya saudaraku, realitas hidup yang harus dipahami oleh manusia adalah bahwa di dunia ini pasti ada persoalan. Pasti ada masalah. Orang hidup dari mulai lahir sampai mati, siapapun orangnya, dia pasti punya masalah. Jadi kita harus paham ini, sehingga tidak ada orang yang hidup tidak mau ada masalah. Kita harus benar-benar menyadari dan memahami bahwa tidak ada hidup tanpa persoalan. Itu dulu. Jadi kita sadar dulu. Oh iya, saya hidup ada persoalan. Saya hidup pasti ada masalah. Saya hidup pasti ada pergumulan. Kalau saya tahu saya pasti akan lapar, maka saya pasti akan menyiapkan makanan untuk saya makan. Benar nggak? Nah, masalahnya sekarang kalau orang sadar tidak sadar bahwa dia akan lapar. Kalau orang tidak sadar bahwa dia akan lapar, dia tidak akan mencari makan dan menyiapkan makanan untuk mengisi, mengenyangkan perut yang lapar, sehingga dia bisa mati kelaparan.
ini memang realitas hidup. Kalau memang persoalan masalah yang terjadi sebuah realitas hidup, maka jangan marah terhadap masalah. Jangan kesal terhadap persoalan. Jangan alergi. Ada orang kalau punya masalah langsung alergi. Ada yang guling-guling, ada yang teriak-teriak, ada yang gatal-gatal. Kenapa? Itu harus. Kalau nggak mau memiliki persoalan dalam rumah tangga, jangan nikah. Itu dia. Ya toh? Ya masa orang begini, saya pengen nikah Pak, tapi saya nggak mau ada masalah dalam rumah tangga saya. Ya jangan nikah lah. Saya pengen kerja Pak di sebuah perusahaan, tapi saya tidak mau nanti saya kerja di sana tidak ada masalah. Jangan kerja di situ lah. Ya enggak? Saya pengen hidup Pak, tapi saya tidak mau Pak. Kalau saya hidup ada masalah, jangan hidup. Saya pengen nyebrang Pak ke Lampung, tapi saya tidak mau nanti saya nyebrang ada ombak. Jangan nyebrang. Kamu harus tahu saat kamu menyeberangi lautan, realitas kenyataan yang harus kamu hadapi bahwa laut itu ada ombaknya. Bisa saja kapalmu akan digoyang. Kamu harus tahu saat kamu hidup, realitas hidup yang harus kamu alami, harus kamu hadapi adalah bahwa kamu pasti punya masalah dan persoalan. Sehingga tidak ada manusia yang tidak punya masalah dan persoalan. Apalagi orang percaya lebih berat. Kenapa? Karena selain dia punya masalah-masalah umum, dia juga punya masalah persoalan-persoalan pribadi mengenai kodrat dosa dalam hidupnya yang harus diubah menjadi kodrat ilahi, mengenai perjuangan hidup yang harus serupa dengan Tuhan Yesus, mengenai perjuangan hidup yang harus mengenakan kekudusan Allah, mengenai perjuangan hidup yang harus serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Jadi kalau orang percaya tidak hanya mengenakan perjuangan-perjuangan, pergumulan-pergumulan hidup secara umum, karena mereka dipanggil, dipilih, diususkan, maka mereka punya perjuangan khusus di luar yang umum. Tetapi persoalannya yang kita lihat hari ini, orang percaya, orang Kristen, jangankan persoalan-persoalan yang umum, yang khusus, persoalan yang umum saja nggak siap menghadapi. Yang banyak orang non percaya justru bisa menghadapi persoalan. Kesalahan banyak orang adalah dia berpikir bahwa dia bisa hidup tanpa masalah. Kesalahan banyak orang itu adalah dia berpikir bahwa dia bisa hidup nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Faktanya apa? Buktinya apa? Banyak orang meraung-raung bahkan sampai bisa bunuh diri, stres. Hidupnya hancur karena masalah dan persoalan. Ini kan dia salah.
diakibatkan oleh kesalahan. Tapi baik salah, baik tidak salah, semuanya harus menghadapi realitas hidup bahwa semua orang pasti akan mengalami persoalan. Jadi jangan bilang, Pak, Bu, aduh Tuhan, janganlah aku punya masalah. Sebenarnya kalau kamu berdoa begitu, kamu sedang berdoa, Tuhan, aku gak mau lagi hidup di dunia ini. Hidup di dunia harus menghadapi realitas itu. Apa itu? Masalah dan persoalan. Rumit, tidak mudah. Maka banyak orang tidak menyadari ini. Dia mau mempersiapkan hidup supaya bisa menghadapi realitas hidup dengan benar. Buktinya apa? Banyak orang yang akhirnya menghadapi persoalannya dengan cara yang salah. Banyak orang pada akhirnya menghadapi persoalannya, justru dia tidak semakin baik, tapi justru semakin hancur. Kenapa, saudara? Tidak menghadapi persoalan dengan cara yang benar. Banyak orang belum sadar. Inilah hidup di mana dunia ini yang sudah rusak, yang diakibatkan oleh dosa. Kita tinggal di sini, di dalam dunia yang sudah rusak. Tetapi justru inilah tempat pergumulan kita. Justru dunia inilah tempat di mana kita membuktikan segala sesuatu kepada Allah. Justru di sinilah kita buktikan kualitas manusia yang dikehendaki oleh Allah kita miliki di dunia yang rusak. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenyataan hidup yang harus dihadapi oleh manusia adalah bahwa hai engkau laki-laki, dengan berpeluh engkau akan mencari nafkah. Dengan bersusah payah kamu harus hidup. Itu realitas hidup. Tidak boleh orang berpikir bahwa saya hidup tanpa masalah. Dengar baik-baik. Itu sebabnya masalah itu tidak boleh dianggap sesuatu yang buruk. Masalah itu kalau kamu respon dengan baik, itu baik, nggak buruk. Coba, kalau kamu contohnya, kalau kamu mukul orang, lalu kamu ditangkap polisi, kalau kamu meresponnya dengan benar, itu baik. Berarti masalah kamu ditangkap polisi gara-gara mukul itu harus membuat kamu berubah, sehingga melalui masalah itu kamu tidak lagi mukul orang. Banyak orang berpikir begini, udah berbuat salah pun dia pengen gak punya masalah. Udah buat salah, udah buat dosa pun orang pengen gak ada persoalannya. Sedangkan orang tidak buat salah pun punya masalah. Sedangkan orang sudah bersungguh-sungguh taat, sudah berjuang taat pun tetap punya persoalan dan masalah. Lalu bagaimana kau bisa berpikir sudah buat salah, sudah buat dosa, sudah melanggar, tidak punya masalah dan tidak punya konsekuensi? Sebuah konsekuensi yang kamu terima dari kesalahanmu itu adalah realitas hidup. Jadi kalau ada orang salah lalu dia terima konsekuensi, realitas hidup yang harus kamu terima adalah kamu pasti menuai apa yang kamu tabur. Jadi jangan kita berpikir bahwa apa yang terjadi yang kita alami dalam hidup ini sesuatu yang terjadi tanpa aturan dan tanpa tatanan. Allah membuat tatanan segala sesuatu dengan baik.
Allah berkata, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu baik. Selain karena dosa dan kejahatan, semua manusia khususnya orang percaya diproses menjadi manusia berkodrat ilahi. Di titik ini akan ada perbedaan realitas hidup yang dialami orang percaya dan non orang percaya. Mungkin nanti suatu saat kita bahas lagi soal realitas hidup orang percaya. Lain, saudara. Persoalan-persoalan dan proses-proses hidup yang dialami orang percaya dan orang percaya itu lain. Kenapa lain? Karena yang satu diproyeksikan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, dan orang percaya tidak diproyeksikan seperti itu. Itu sebabnya orang percaya harus justru lebih memiliki pemahaman yang lebih mengenai segala persoalan hidup. Kalau orang percaya dia harus mengerti Roma 8 ayat 28 sampai 29. Apa itu Roma 8 ayat 28 sampai 29? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang mana? Supaya melalui segala persoalan itu orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Allah itu diproses supaya memiliki gambaran anaknya yang tunggal. Maksudnya melalui segala persoalan orang-orang percaya itu diproses supaya serupa dengan Yesus. Kesadaran ini penting. Lah boro-boro memiliki kesadaran di titik itu. Persoalan-persoalan yang umum saja hari ini orang Kristen tidak bisa hadapi. Artinya juga setiap orang percaya diproses menjadi serupa dengan Yesus. Itu adalah realitas hidup orang percaya yang tidak boleh dihindari. Makanya Yesus bilang begini, kamu percaya, kamu menerima aku, kamu mau ikut aku. Ada realitas hidup yang harus kamu jalani. Apa itu? Sangkal diri, pikul salib. Kalau kamu ikut aku, ada realitas hidup yang harus kamu alami jalani. Apa itu? Sangkal diri, pikul salib. Kalau kamu tidak mau realitas itu, kamu boleh tidak ikut aku. Silakan. Jangan kau pikir aku akan mengurangi harganya. Anak muda yang kaya raya itu, waktu Yesus menyampaikan harganya, lalu anak muda itu tidak bisa menyanggupinya. Apakah Yesus, jangan pergi dulu, main pergi aja. Ya udah deh, aku turunkan standarnya. Tidak usah jual seluruh milikmu, 90% aja. Nah, anak muda itu pergi, Yesus biarin aja. Jadi jangan pikir Yesus itu marut sama pengikut. Tapi kalau sekarang apa saja mau dituruni standar, yang penting orang jadi orang Kristen. Yesus tidak gitu. Kamu tahu standar ikut aku, kamu mau, ayo. Tidak juga, tidak apa-apa. Maka berapa banyak hari ini kekristenan, berapa banyak hari ini orang-orang hamba Tuhan telah mengendurkan harga dari ikut Yesus, mengurangi harga dari ikut Yesus supaya banyak pengikutnya. Yang pikir Yesus itu gila pengikut. Nah, dia nggak rakus sama pengikut, karena dia pun tidak mau diikut. Orang ikut dia dengan terpaksa dan dengan motivasi yang salah. Dia bilang sama orang banyak itu, kamu ikut aku bukan karena kamu pengen aku, tapi karena kamu salah motivasi. Sebenarnya kalau kamu tahu betul bagaimana realitas hidup yang harus dialami pengikutku, kamu pasti tidak ikut aku. Petrus pun berkata, aku akan ikut kamu kemanapun pergi, aku siap mati. Yesus sedang bilang sebenarnya, kamu belum tahu realitas yang sebenarnya. Kamu mau ikut aku, kamu belum ngerti realitas yang sebenarnya.
sebelum ayam berkokok, kau sudah 3 kali menyangkali aku. Sudah 3 kali Petrus baru menyadari waktu Yesus ditangkap. Wah, ini realita yang Tuhan sedang ngomong kemarin. Baru dia Yesus ditangkap, dia takut, semua takut. Apa yang terjadi sudah? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal. Setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus sudah 3 kali, baru ayam berkokok, dia mulai teringat. Kenapa? Dia baru sadar, wah, ikut Tuhan itu, jadi pengikut Yesus itu berat. Hari ini banyak orang Kristen tidak menghadapi memahami realitas ini. Dan banyak gereja yang tidak menyampaikan realitas yang sebenarnya ikut Tuhan. Realitas yang diajarkan hari ini realitas yang palsu. Ikut Yesus itu jadi kepala bukan ekor. Ikut Yesus itu bahagia di bumi. Ikut Yesus itu diberkati berlimpah-limpah. Itu realitas yang palsu. Realitas yang sebenarnya ikut Yesus adalah kau pikul sangkal diri, pikul salib. Lepaskan diri dari segala milikmu, baru ikut aku. Kalau kamu tidak membenci bapamu, mamamu, saudaramu laki-laki, saudara perempuan, siapapun, demi aku kau tidak layak bagiku. Kalau kau mengasihi siapapun melebihi aku tidak layak bagiku. Wah, pikir baik-baik. Maka Yesus bilang, hitung dulu anggarannya. Kau mau ikut aku? Hitung anggarannya. Jangan kau pikir di anggaran ecek-ecek. Sadar, orang Kristen harus begitu menyadari realitas hidup. Kalau kamu jadi orang pilihan, umat pilihan, kamu memiliki kondisi-kondisi yang khusus. Untuk apa? Karena memang kamu diproyeksikan khusus. Nanti juga tempatmu khusus. Tempatmu itu di kerajaan Allah, memerintah bersama Tuhan Yesus, menjadi keluarga, anggota keluarga kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar masyarakat biasa. Maka kamu diproses melalui segala peristiwa supaya kamu memiliki gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada masalah yang dihadapi, kalau masalah-masalah hidup secara umum, aduh, orang dunia saya sanggup. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu nggak dikatakan loh melebihi kekuatan orang percaya, melebihi kekuatan umat pilihan. Manusia di situ maksudnya manusia secara umum. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kamu manusia berarti pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Makanya lihat, orang non-Kristen pun banyak bisa menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Tapi justru menyedihkan, orang-orang Kristen sendiri tidak bisa menghadapi persoalannya. Kenapa? Salah diajar. Yang selalu bilang mereka selalu diajar untuk tidak bertanggung jawab. Orang Kristen hari ini diajar untuk tidak bertanggung jawab, melupakan bagian
tidak buat apa-apa. Sementara orang non-Kristen, kalau kamu tidak makan, bekerja. Habis bekerja, dapat uang, bisa makan. Orang Kristen tidak punya apa-apa, berdoa. Habis berdoa, malas. Loh, gimana? Orang Kristen, semua orang Kristen harus mengerti realitas hidup ini. Kamu makhluk yang bertanggung jawab, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu demi kelangsungan hidupmu di dunia ini sampai waktumu habis. Orang lain saja dipelihara Tuhan begitu. Jadi jangan lagi. Maka saya pun tidak mau lagi, saudaraku, menyampaikan hal-hal yang meninabubukan. Saya beritahu, kalau disuruh pilih mana, saudara? Orang yang rajin berdoa tapi malas. Yang kedua, orang yang rajin bekerja tapi malas berdoa. Pilih mana? Kalau harus dipilih, saya pilih nomor 2. Saya lebih memilih orang yang rajin bekerja walaupun malas berdoa daripada rajin berdoa malas bekerja. Karena bekerjamu pun bisa bagian dari doamu. Tapi doa orang malas nggak didengar Tuhan. Kamu nggak doa cuma kamu itu sebenarnya karena malas, maka kamu minta terus dalam doamu. Sementara banyak orang di sana yang gak berdoa seperti yang kau doakan itu, mereka dapat tuh. Tuhan, aku mau berubah. Tolong aku, Tuhan, aku mau berubah, aku salah lagi. Amin. Nggak berubah tuh. Kenapa ya? Malas berjuang. Pengennya masih marah terus. Nggak bisa rem. Nggak bisa matiin ego. Ya, repotlah kita kalau gitu. Realitas yang kedua, pasti sakit. Ada sakit penyakit, saudara. Jadi jangan pikir manusia itu nggak akan sakit. Manusia pasti sakit, iya kan? Bener nggak? Sakit. Sadar bahwa tubuh kita ini ada batas kekuatannya. Kita bisa sakit dan tidak sembuh. Maka saya bilang Bapak Ibu, ya, kalau ada orang yang berkata semua penyakit, ayo siapa yang sakit pasti disembuhkan. Salah. Saya mau beritahu, ya. Kalau ada orang memiliki penyakit atau sakit, apakah Tuhan bisa menyembuhkannya? Bisa. Pasti Tuhan bisa menyembuhkannya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan pasti menyembuhkannya? Tidak. Belum pasti. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang punya masalah, ada orang punya persoalan, bukan soal Tuhan sanggup atau tidak. Tuhan pasti sanggup. Kamu jangan mempertanyakan kehebatan kuasa Tuhan. Kalau kau bilang berkata, kalau kamu sakit, Tuhan pasti sanggup, itu sudah pasti. Kau tidak perlu
justru dengan sakitnya, justru dengan masalah, baru dia bertobat dan sadar. Dengan tidak punya masalah pun orang tidak sadar. Sadar saudara, sebagai orang percaya kita wajib menjaga kesehatan tubuh. Kalau ada realitas hidup begini bukan berarti ya sudahlah, ya tetap juga sakit. Nah, salah kamu. Sebagai orang percaya kita wajib menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan dan pola hidup yang benar. Tapi sebaik apapun seseorang menjaga pola hidupnya, tetap saja bisa sakit karena tubuh kita semakin hari semakin merosot dan rentan. Makanya orang sudah berusaha menjaga pun nanti akhirnya dia tua, makin rentan, sakit juga. Dan tidak sedikit orang-orang percaya yang akhirnya meninggal juga karena sakit. Tidak sedikit juga hamba Tuhan yang meninggal juga karena sakit. Kenapa? Karena memang tubuh ini rentan. Jadi kalau kita sakit, memang itu realitas hidup. Kamu sakit karena kesalahanmu, ya realitas hidup. Kamu sakit juga bukan karena kesalahanmu, realitas hidup. Jadi kalau ada realitas hidup, diapain dong? Dihadapi. Hal yang paling penting adalah kita harus menjaga kesehatan kita melalui pola hidup yang benar. Sudah berusaha menjaga kesehatannya dengan baik, lalu apakah tidak bisa sakit? Bisa juga. Bahkan pendeta-pendeta yang mengklaim dirinya punya karunia kesembuhan pun sakit juga. Operasi jantung juga. Ya enggak? Yang kalau dia tumpang tangan katanya ada orang penyakit jantung, tapi jantungnya sendiri nggak sembuh. Yang kalau ada orang Kristen sakit nyari Pak Pendeta, sementara Pak Pendetanya kalau sakit ke dokter. Sakit juga. Ya, jadi jangan saudara, jangan hanya karena sakit penyakit kau salah mencari Tuhan. Jadi kalau kau cari Tuhan bukan karena kau lagi sakit atau supaya penyakit fisikmu sembuh, kau cari Tuhan supaya manusia batiniamu sembuh dari sakitnya, supaya sakit jiwamu sembuh, bukan karena sakit fisikmu. Banyak orang yang tidak menemukan kesembuhan fisik karena ikut Tuhan, dan banyak orang ikut Tuhan sakit mereka, sakit fisik mereka juga tidak sembuh, bahkan sampai mati. Dan orang-orang yang ikut Tuhan, banyak orang ikut Tuhan, mereka juga mengalami sakit penyakit secara fisik. Tetapi orang yang mengerti bagaimana realitas hidup, mereka tidak akan beralih fokus dengan hal-hal yang tidak semestinya melalui penyakit, melalui realitas hidup yang mereka alami. Jadi kalau ada orang sakit, cari Tuhan. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan tujuanmu supaya fisikmu sembuh. Hal yang paling utama adalah manusia batiniamu sembuh, sakit jiwamu itu sembuh. Karena nanti pun tubuh kita ini ada batasnya. Sesehat-sehatnya hari ini, sekuat-kuatnya hari ini sakit juga, mati juga. Maka Paulus berkata, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, maksudnya merosot makin rentan, makin tua, makin gampang masuk angin. Dulu apa jadi terjang, sekarang kipas angin aja lewat begel-begel, rentan. Iya toh. Terus kalau begitu gimana? Gara-gara itu kan kau cari Tuhan? Nah, kalau Tuhan tidak sembuhkan penyakitmu, kamu gak cari Tuhan, kamu akan bilang Tuhan gak hebat, Tuhan gak berkuasa. Kalau hanya perkara-perkara fisik lalu Tuhan menyatakan kuasanya, itu pekerjaan yang sia-sia. Karena toh semuanya juga berakhir. Tapi perjuangan yang paling luar biasa adalah bagaimana manusia batiniah kita disembuh. Sehingga sekalipun orang sakit dia bisa berkata, aku
tetap memilih Tuhan walaupun aku kasih. Tapi hari ini justru lebih banyak orang mencari kesembuhan fisik daripada kesembuhan jiwanya yang sakit. Kalau dengar firman begini, nggak banyak orang bisa dengar, nggak banyak orang yang mau dengar. Tapi kalau dengar firman, siapa yang sakit? Kanker, jantung, diabetes, asam urat, panu, kudis, maju berapa? Wah, banyak yang datang. Tapi kalau firman berkata berubah, bertobat kau. Tapi saya sakit Pak, tidak ada yang sembuh, nggak laku. Tapi saya miskin Pak, tidak apa yang penting berkenan, nggak laku. Tapi saya pengen ini Pak, pengen itu kadang tidak apa yang penting berkenan, nggak laku. Yang laku itu apa? Apa masalahnya? Tuhan tolong. Yang miskin diperkaya, yang lumpuh berjalan, yang timpang berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tuhan, wah, kalau itu, aku mau. Tapi kalau orang yang sakit tetap sakit, yang buta tetap buta, yang miskin tetap miskin, tapi jiwamu sembuh, berkenan kepada Tuhan. Apa-apaan ini? Kita masih di dunia, Pak. Kamu nggak tahu realitas hidup. Di sini saja kamu nggak paham. Bagaimana kamu bisa mengerti realitas hidup di kekekalan? Jadi kalau kita sakit, itu mah realitas hidup yang harus dihadapi. Realitas hidup berikutnya apa? Pasti mati. Banyak orang tidak menyadari kenyataan dari kefanaan tubuh daging manusianya, sehingga akibatnya adalah ketidakseriusan manusia mempersiapkan diri menghadapi realitas kematian dan kekekalannya. Hal ini sangatlah mengerikan. Kalau orang sampai berpikir atau sampai lupa bahwa dia akan mati, itu mengerikan. Orang yang tidak menyadari dengan sungguh-sungguh akan realitas kematian ini, realitas kematian tubuh daging ini, dia pasti tidak akan mempersiapkan dirinya untuk kekekalan. Dia pasti tidak akan berjuang sungguh-sungguh menghadapi realitas di kekekalan. Orang yang tidak serius sungguh-sungguh memperkarakan realitas bahwa dia pasti mati, dia pasti tidak akan sungguh-sungguh mempersiapkan. Maka orang yang bermain-main dengan hidup ini, yang hidup tidak takut dan gentar kepada Allah dalam hidupnya, dia pasti tidak menyadari dengan sungguh-sungguh, hanya sadar ecek-ecek, setengah sadar, tidak menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa setiap saat dia bisa mati, setiap saat jantungnya bisa berhenti, setiap saat nyawanya bisa direnggut. Orang yang sungguh-sungguh menyadari ini, bahwa realitas hidup kita pasti mati, akan sungguh-sungguh terus memperkarakan hidupnya. Banyak orang hari ini tidak menyadari yang sungguh-sungguh, itu ngeri. Nanti dia baru ketemu dengan Tuhan, baru dia gentar, saudara. Dia belum bisa menghayati kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Kita harus sadar bahwa hal yang menakutkan adalah bahwa kita tidak tahu kapan kita mati. Makanya anak muda jangan bilang, Pak masih jauh Pak. Anak-anak muda yang susah diajak bertobat, dengar baik-baik. Jangan bilang saya masih muda, masih panjang. Saya beritahu kamu tidak tahu kamu kapan mati. Kalau kamu tahu kapan kamu mati, kamu Tuhan. Kamu manusia yang kamu tidak tahu kapan kamu mati. Siapapun, jangan bilang saya masih muda. Saya beritahu, kamu tidak tahu kapan kamu mati. Yang kedua, selain kamu tidak tahu kapan kamu mati,
mendukakan Roh Kudus, menyangkal Roh Kudus, sampai pada akhirnya kamu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu apa, Pak? Tidak menerima penggarapan Roh Kudus, menolak penggarapan Roh Kudus, sampai kamu tidak bisa diubah lagi. Jadi kita masih mati. Jadi kalau udah mati gimana, Pak? Ya udah, belajarlah. Oh iya, mati juga ya. Aduh, saya harus sungguh-sungguh. Semua juga akan begitu. Semua terjadi di dunia ini adalah realitas hidup yang harus dialami dan dihadapi. Amin. Jadi alam dialami, hadapi. Hadapinya mana? Dengan benar. Jangan salah-salah, belajar. Ya, kemarin gagal, ya sudah. Berikutnya hadapi lagi, belajar. Jangan salah-salah terus. Ya, sudah salah kemarin ya, yang ini benar lah. Jangan menghindari dan salah dalam merespon realitas hidup. Akibatnya fatal. Hidupmu bisa hancur. Ya. Matius 7:24-27 berkata, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi rusak atau tidaknya hidupmu tergantung dirimu. Realitas hidup dialami oleh setiap orang. Hasil akhirnya tergantung responmu. Kalau kamu hidup dengan benar, kamu hidup dengan firman, maka rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Jadi kalau hidup hancur gara-gara realitas hidup yang terjadi, bukan salah orang, bukan salah tetanggamu, bukan salah pasanganmu, salahmu. Emang dulu Adam disuntik mati gitu lalu kasih buah enggak kan? Ditawarin. Hawa juga begitu, perempuan juga begitu, nggak disuntik mati sama setan. Ditawarin, lalu dia memutuskan. Keadaanmu kau memutuskan, bukan orang lain dan bukan siapapun. Jadi jangan bilang gara-gara si A, gara-gara si B. Kalau gara-gara persoalan hidup hancur, salahmu. Salah siapa? Salahmu, bukan salah orang ya. Ingat, kamu punya kehendak bebas yang tidak bisa diambil alih oleh siapa. Tuhan sendiri pun tidak ambil alih kehendak bebas. Setan pun tidak ambil alih. Jangan bilang setan dasar, kurang ajar kau setan. Dari dulu juga kurang ajar. Semenjak dia jadi setan. Cuma dia kurang ajar, kamu jadi kurang ajar kan? Yang bikin kamu kurang ajar siapa? Setan. Nah, gara-gara setan, gara-gara kau, gara-gara itu. Nah, kamu punya kehendak bebas yang tidak diambil alih oleh siapa. Tuhan sendiri pun ambil alih loh. Setan tidak ambil alih. Kamu sendiri, kita sendiri yang mengendalikan kehendak bebas kita. Itu penting ya. Kita bukan robot biologis yang dikendalikan. Mau makan, lalu Roh Kudus gerakan tangan kita, ambil, masukkan ke mulut. Astaga. Bukan begitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa tidak mengalami realitas hidup. Dan ingat, hasil akhir akan tergantung dari bagaimana responmu terhadap realitas hidup tersebut. Responmu penting. Hancur atau tidaknya hidupmu, semakin baik atau tidaknya hidupmu, di neraka atau di surga hidupmu, tergantung respon terhadap proses, terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Sadari dan pahamilah realitas hidup ini. Siapkan dirimu dan hadapi dengan benar demi kehidupan kekal. Kamu salah hidup hari ini, kamu salah masuk kamar nanti. Kamu salah respon di sini, kamu salah tempat. Bukannya di surga, kamu bisa di neraka. Jadi jangan salah. Realitas hidup hari ini. Yuk kita hadapi dengan benar. Kalau memang kita harus berubah. Kalau mau
sampai berkorban ilahi. Ayo kita terus berjuang. Mari sadari inilah realitas hidup. Apa saja bisa terjadi yang kita alami dalam hidup ini. Mari kita sadari satu hal, bahwa kita pasti akan menghadapinya, pasti akan mengalaminya. Mari kita berjuang dengan benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.